Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Resena. Saya dari program studi RPL S1 Keperawatan dengan NIM A625005. Di sini saya mempresentasikan tentang memetakan struktur organisasi tempat kerja saya dari penugasan manajemen keperawatan. Di sini saya mengambil struktur organisasi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2, Stupa, dan tingkat Polri. Di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 stok paling Polri. Di sini kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini ada Kastupa, Wakastupa, Karumkit sebagai Dewan Pengawas dari Rumah Sakit Bayangkara, dan kemudian ada Kasuba, Kasubit, para KAUR, dan juga banyak di bagian keperawatan. Di sini saya telah mewawancarai kepala ruangan saya, yaitu dari hasil wawancara dengan kepala ruangan mengatakan bahwa atasnya adalah kepala urusan pelayanan keperawatan atau KAUR Yanmed. Bawahannya adalah ketua tim dan anggota perawat. Di sini hasil wawancaranya terkait pertanyaan jika ada satu keputusan terakhir yang kamu ambil, lapor ke siapa? Jawabannya adalah ke Karu atau kepala ruangan, yaitu lapor dulu kepada kepala urusan keperawatan, yaitu Penda Ihani Nur Aisyah SK Nurse. Dari hasil wawancara tersebut, apakah ada hasil hambatan atau komunikasi yang sering muncul? Jawabannya kepala ruangan adalah mungkin dari bahasa perawat akhirnya kurang saat mengorientasi pun ataupun mengedukasi pasien karena kendala dari bahasa. Kemudian dari wawancara Thomas Jawad, yaitu menyatakan bahwa atasannya adalah kepala ruangan, yaitu Peda Rizka Sandra Nurse, dan hasil wawancara terkait pernyataan, jika ada satu keputusan terakhir yang kamu ambil, lapor ke siapa? Jawabannya itu lapor dulu kepada ketua tim, kemudian baru lapor ke kepala ruangan. Dari hasil wawancara, apakah ada hambatan komunikasi yang sering muncul? Jawabannya dari perawat adalah tidak ada hambatan, karena kepala ruangan selalu ada di setiap shift pagi dan selalu berkomunikasi mengakomodir di setiap masukan terkait dengan pekerjaan. Kemudian di sini ada tipe dari struktur organisasi RSP tingkat 2 struktur paling Polri, yaitu fungsional, yaitu pembagian kerja berdasarkan fungsi dan keahlian, dibuktikan dengan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan SK jabatan. Di sini hitung dari lapisan manajemen layer dan span of control-nya, yaitu terdapat 7 lapisan. Di sini ada atasan, yaitu ada Kastupa yang terdiri dari Wakastupa, Dewan Pengawas yaitu Karumkit. Kemudian ada Pakostupa, Kasubag Wais Internal, Kasubag Renmin, Kasubag Binfung, dan sebagainya. Terus kemudian ada Kasubag Binfung, di sini juga ada Kasubit Yanmed Dokpol, Kasubit Jangmed, instalasi, radiologi, transformasi, intelijen gizi, komite medik, komite keperawatan, dan sebagainya. Kemudian komite organisasi seharusnya dari ada Kaurianwat, harusnya ada Karwat yaitu kepala perawat inap. Baru setelah ada kepala rawat inap ada kepala ruangan dan baru adanya Self Governance Committee, baru ada Katim-Katim dengan perawat pelaksana. Kenapa usulan perubahan itu saya menambahkan Self Government Committee yaitu sebagai komite tata kelola bersama. Meskipun koordinasi vertikal berjalan baik, masih terdapat hambatan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, keterlibatan perawat, dan mutu pelayanan. Diperlukan model manajemen yang lebih partisipatif dan kolaboratif, yaitu Share Governance Committee atau SGC. Jadi manfaat dari SGC ini itu dapat meningkatkan partisipasi perawat dalam pengambilan keputusan, keperawatan mempercepat koordinasi dan pemecahan masalah di tingkat unit, meningkatkan rasa tanggung jawab, profesional, dan kebenaran terhadap praktik keperawatan. Kemudian refleksi rekomendasi yaitu masalah utama yang ditemukan dalam struktur organisasi tersebut yaitu kedudukan komite belum sesuai dengan hambatan komunikasi vertikal dan horizontal. Seperti itu. Jadi harusnya tuh khususnya antara kepala urusan pelayanan atau Kaurianmat, kemudian ada kepala instalasi rawat inap, baru kepala ruangan,
itu ke Katim atau setiap kepala shift dan perawat pelaksana. Jadi hambatan ini menyebabkan keterlambatan penyampaian instruksi medis dan penundaan tindakan perawatan yang berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Nah, di sini untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan model Shared Governance Committee, yaitu sebagai pendekatan manajerial kolaboratif. Model ini mungkin berpartisipasi aktif tenaga keperawatan dalam mengambil keputusan, memperoleh komunikasi dua arah, serta meningkatkan akuntabilitas tim. Itulah dasar teorinya ada mengambil dari Marquis and Wisdom 2017 yang menjelaskan bahwa self government memberikan otonomi profesional kepada perawat melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan yang mengaruhi praktik dan lingkungan kerjanya. Kemudian ada Sufjan dan Wickman 2016 mengatakan bahwa komunikasi efektif dalam struktur organisasi keperawatan harus bersifat terbuka, timbal balik, dan berbasis kolaborasi antar level guna untuk memastikan keselamatan pasien dan efisiensi kerja. Kemudian ini juga ada misalnya contohnya dengan adanya Sargoma ini kayak peran manajer misalnya kayak Kasubag Binfung. Ya itu harus bergeser dari pengawas sebagai kontrol menjadi fasilitator dan mentor. Manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya, mengelola konflik, dan memastikan keselarasan komite dengan strategi rumah sakit, bukan lagi mengambil semua keputusan operasional. Kemudian manfaat bagi pasien dan tenaga kesehatan yaitu dari pasien pelayanan itu lebih terarah dan profesional setiap instalasinya, khususnya itu ya rawat inap. Yaitu memiliki kepala yang ahli di bidangnya, pasien dilayani oleh tenaga yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Terus ada penanganan pasien itu lebih cepat dan terkoordinasi, yaitu keamanan dan keselamatan pasien harus lebih terjamin. Kemudian bagi tenaga kesehatan, pembagian tugas dan tanggung jawab itu jelas struktur gitu, fungsional, memisahkan peran tenaga medis, keperawatan, dan penunjang. Sehingga setiap orang tahu batas wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian lingkungan kerja juga lebih terorganisir dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.